Pada kesempatan ini saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang dua sisi kehidupan. Ya. Kalau kita berbicara tentang dua sisi kehidupan, berarti di dalam kehidupan manusia ada positif dan ada negatifnya, ada baik dan ada buruknya. Ya. Ada baik dan ada buruknya. Tetapi yang sering saudara menjadi sorotan pengamatan kita adalah sisi keburukan. Ya. Dan ketika kita mengamati sisi keburukan itu saudara, semua orang tentu saudara merasa tidak nyaman, merasa tidak enak melihatnya. Ya. Namun saudara yang kasih, sisi keburukan kehidupan itu berbeda-beda tipenya. Ya. Ada memang yang benar-benar sangat tidak menguntungkan. Tetapi saudaraku, ada juga sisi buruk itu, walaupun kehidupan buruk karena keadaan, situasi, kondisi, ya. Karena memang sudah demikian dari sononya, itu saudara kadang mendatangkan kebaikan. Ya. Dan bisa saudara Tuhan jadikan itu sebagai alat untuk kemuliaannya. Karena dia adalah Maha Kuasa dan tidak ada perkara yang mustahil baginya. Saya mengawali firman Tuhan ini dengan sebuah cerita saudara. Ada seekor anjing yang buruk rupa, namanya Sam. Ya. Dan saudara yang kasih, anjing yang buruk rupa ini sangat buruk rupa. Ya. Tidak ada lagi bulunya. Ya. Bahkan saudara giginya juga sudah hancur. Nah, ada jumbai rambutnya hanya sedikit di kepala saudara. Dan jelek, benar-benar jelek saudara. Tetapi siapa yang bisa menyangka anjing ini saudara ya dijuluki sebagai anjing yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena dia sering ditayangkan di televisi. Ya. Bahkan dia sudah mengelilingi banyak negara. Nah, sudah banyak mengelilingi negara. Ke Jepang dia pernah, ke Irlandia sudah pernah, ke Inggris juga dia sudah pernah, dibawa-bawa kemana-mana. Bahkan saudaraku yang kasih, yang ketika temu bicara di televisi bersama Donald Trump, orang konglomerat Amerika dan yang pernah menjadi presiden juga saudara di Amerika, ya, ada di situ juga saudara. Nah, si Sam ini. Nah, saudara yang kasih, sebelum ulang tahun yang ke-15 tahun, ya, dia sudah keburu meninggal. Sebenarnya dia saudara yang kasih akan masuk sebagai kontestan anjing terjelek di dunia, tetapi dia meninggal ya, akibat jantungnya sudah tidak kuat lagi. Mungkin umur, biasanya kalau umur anjing itu udah 15 tahun udah mulai lemah saudara. Tetapi walaupun demikian saudaraku yang kasih, ya, menjelang akhir hidupnya banyak orang yang sangat rindu dengan anjing itu. Nah, ada yang mencetak fotonya, gambarnya di baju-baju mereka, bahkan di piring-piring makanan, di cangkir-cangkir minuman di restoran juga ada, ya, fotonya atau gambar si anjing si Sam ini. Luar biasa ya. Dan sebagai dampaknya, ya, dampaknya dari keterpurukan itu, ya, Susi, apa nama sambungannya itu saudara, ya, nama pemiliknya itu, nah dia saking sedihnya dia, ya, maka dia menyebarkan sesuatu semangat kepada masyarakat untuk tidak membuang anjing-anjing yang buruk rupa. Ya, bahkan ada
masyarakat-masyarakat yang sengaja mencari memang anjing-anjing buru rupa itu, saudara yang kasih, yang untuk menjadi koleksi mereka, piaraan mereka. Haleluya. Saudaraku yang kasih, apa maksudnya ini saya ceritakan? Bahwasannya ya, sisi kehidupan yang terpuruk pun bisa menjadi yang terbaik. Amin. Sisi kehidupan yang terpuruk pun bisa menjadi yang terbaik. Karena bagi Tuhan untuk menjadikan naik itu, saudara, tidak berat. Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa. Itulah sebabnya kita ini, saudara, sering diajak oleh firman Tuhan agar kita tetap saja hidup di dalam karya tangan Tuhan, mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, bahkan kita sendiri juga tentang sisi kehidupan yang terburuk terhadap siapapun, tidak boleh kita menjatuhkan vonis, tidak boleh menjatuhkan ya sesuatu penghakiman ya, bahwa itu sudah tidak berarti, bahwa itu sudah tidak ada gunanya. Belum tentu. Ketika dia sampai di tangan Tuhan, bisa saja menjadi yang terbaik. Haleluya. Bisa saja. Itulah sebabnya saudara yang kasih, mari ya, kita serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah karya kasih Tuhan itu yang terus menggodok, terus membentuk kehidupan kita menjadi perabot yang indah, menjadi perabot yang terbaik. Dan yang saya ceritakan ini, saudara yang kasih, ini adalah kisah nyata ya. Dan ini menginspirasi kita, menjadikan gambaran bagi kita bahwa hidup ini tidak ada yang tidak berarti di tangan Tuhan. Bisa kita menjadi hebat, bisa. Banyak orang yang hebat, bisa terbalik. Orang yang awalnya hebat bisa menjadi terpuruk kalau salah-salah langkah. Tetapi orang yang merasa terpuruk pun bisa menjadi orang yang hebat kalau benar-benar tepat ya, tepat sasaran hidupnya, pilihan hidupnya ya. Saya pernah katakan saudara bahwa yang menentukan berhasil tidaknya kehidupan kita ke depan tergantung daripada pilihan kita sejak awal. Tepat pilihan kita, baik pilihan kita, maka hidup kita ke depan juga akan menjadi baik. Sering kita dilarang oleh Tuhan untuk tidak bergaul dengan orang yang hanya kesukaannya ngomong tapi tong kosong, tanpa ada karya nyata. Tuhan ingin kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, sama seperti ranting yang melekat di pohon. Maka itu saudara akan mendapatkan ya kesuburan daripada Tuhan itu sendiri, sehingga menghasilkan buah. Nah, kita baca saudara yang kasih firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 18 kita mulai ya. 1 Korintus. Iya. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Kita membaca secara bergantian saudara, supaya ada api Roh Kudus menyala di hati. Haleluya. Terbiasa. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 kita baca. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang beriman dan kearifan orang-orang bijak dalam dunia. Ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah
Belanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Terus, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan iman Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk menemukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang menegakkan diri di hadapan Allah. Iya, sampai di situ aja saudara. Nah, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya. Karena hanya Allah sajalah yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi dunia ini, kita mengikut Tuhan ini satu kebodohan bagi dunia ini. Karena mereka mengandalkan akal, hikmat mereka. Bagi dunia ini, menderita, mengikut salib, mengikut Tuhan itu satu kebodohan. Pekerjaan yang sia-sia, apalah gunanya semua itu bagi dunia. Bahkan orang Yahudi, orang yang di luar Yahudi juga selalu menginginkan tanah. Iya, kalau memang benar mereka diselamatkan oleh Tuhan, coba mereka tunjukkan kepada kita. Itu adalah perkataan orang-orang dunia. Saudaraku yang kekasih, tetapi Tuhan berkata, hikmat orang-orang bijak di luar sana yang merasa dirinya pandai dan pintar bisa dihilangkan Tuhan, bisa dilenyapkan Tuhan sekejap. Bahkan kita bisa melihat saudara, orang yang hanya berkoar-koar, hidupnya bukan semakin maju. Kita setia mengikut Tuhan, kita rela memikul salib, menderita untuk membela kebenaran Tuhan. Bukan berarti kita juga sudah berlaku kurang daripada mereka. Tangan Tuhan itulah yang sanggup menolong, yang sanggup mengubahkan, yang sanggup mengangkat kehidupan kita. Hikmat Tuhan itu ada pada kita, yaitu pengenalan akan Kristus. Jadi saudaraku yang kasih, bersyukurlah terus ketika saudara mengenal Yesus Kristus itu. Karena itu adalah suatu hikmat. Ya. Kalau saudara tetap mendekatkan diri kepada Yesus Kristus, saudara akan bisa merasakan dampaknya. Dampak apa? Yaitu seperti di dalam Yohanes pasal 15 saudaraku, ayat 1 dan 2 itu saudaraku kasih, itulah dampaknya. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yohanes, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Kenapa berbuah? Karena mendekatkan diri, karena ada hubungannya dengan Tuhan. Buah apa saudara? Nampak pertobatan, nampak kehidupan yang baru, nampak sifat-sifat yang baru, nampak karakter yang baru, ada perubahan. Itulah saudara yang kasih, kehidupan setiap orang yang benar-benar mendekatkan diri. Saya tidak katakan bahwa yang benar-benar ada dalam gereja, tidak. Nah, setiap hari pun kita di gereja, kalau kita tidak hidup mendekatkan diri, ada persekutuan dengan Tuhan, maka tidak ada perubahan apa-apa.
melekatkan diri dengan Tuhan. Melekatkan diri dengan Tuhan. Ya, kalau nggak salah Mazmur 91 itu ya. Karena dia melekat kepadaku, aku akan mendengarkan dia. Mazmur yang 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terus mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. 13. Singa dan ular tedung akan kau belakai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14. Sungguh hatinya mendekat kepadaku, maka aku akan menumbuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kenapa saudaraku yang kasih? Ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada pertolongan Tuhan. Karena melekat, tahu melekat saudara. Nempel kepada Tuhan itu, kemana-mana mengandalkan Tuhan. Mau buka usaha mengandalkan Tuhan. Mau pergi juga mengandalkan Tuhan. Bagi orang dunia itu suatu kebodohan. Silang-lang gua apa pekala kendai. Mau pakai sa. Sikit-sikit menyanyi memuji Tuhan. Ada mimpi buruk, bangunkan keluarga, mari kita berdoa. Kita hancurkan itu kuasa setan dalam nama Yesus. Sikit-sikit ya selalu memanggil nama Tuhan. Bagi orang dunia itu suatu kebodohan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan adalah itu suatu hikmat Allah yang memberikan pertolongan, yang memberikan pelepasan, kebebasan, yang memberikan kita bisa naik dan tidak turun. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang sangat terinspirasi cerita kisah anjing Sam ini saudara, ya, yang sampai juga Donald Trump juga terkaget-kaget, ya, dan sangat tertarik hatinya. Nah saudara itu yang kasih, dia bisa terkenal. Siapa sangka kok bisa seperti itu? Bisa. Haleluya. Kita bisa saudara ditolong Tuhan. Kita bisa diubahkan Tuhan menjadi yang terbaik. Terus bersandar, terus andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasi, apapun satu gejolak hidup yang kita hadapi, andalkan selalu Tuhan. Kalau ada sesuatu hal yang terpuruk yang kita hadapi, andalkan Tuhan. Mungkin itu jalan yang buntu, andalkan saja Tuhan. Tuhan yang akan menentukan bagi hidup kita yang terbaik. Lebih baik Tuhan yang memilih apa yang terbaik bagi hidup kita daripada kita yang memilih. Karena pilihan kita saudara bisa salah. Benar saudaraku, bisa salah. Bisa kita salah langkah. Yang kita anggap oh ini yang terbaik belum tentu. Tapi kalau Tuhan yang memilih yang terbaik, nah itu dia yang terbaik bagi kita. Jadi jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa kalau kita menganggap bahwa yang mengalami sesuatu keterpurukan dalam hidup ini. Anggap saja kita ini sedang ada di dalam karya tangan Tuhan. Si Ayub juga saudara mengalami keterpurukan hidup. Sampai-sampai juga saudara yang kasih ya, sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya, keluarganya sudah tidak lagi percaya kepadanya. Daud juga pernah seperti itu saudara. Sampai sahabat-sahabatnya juga saudara merasa kecewa. Bahkan ada yang menghina dia, mengejek dia. Termasuk beberapa keluarganya juga saudara. Maka dikatakan saudara yang kasih, Daud tidak pernah kalah perang. Dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi dia kalah menghadapi rumah tangganya. Ya, bisa saja karena tidak anak-anaknya tidak terajarkannya. Imam Eli juga seperti itu. Dia imam. Nah, saudara. Jadi saudara yang kasih, lain dengan Ayub, dia bertahan
Ketika dia menghadapi suatu pergumulan itu, masalah itu, dia tetap menjaga mulutnya, dia menjaga bibirnya, dia menjaga ucapannya di hadapan Tuhan. Tuhan yang terpuji, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Itulah kata-kata siapa? Si Ayub. Siapa juga si Yusuf juga seperti itu. Mimpi-mimpinya sudah mulai nampak gagal. Tadinya mimpinya mimpi indah. Akhirnya saudara yang kasih, dia mengalami sesuatu keterpurukan. Apa keterpurukan Yusuf? Ketika dia sedang mengantar makanan, minuman sebagai bekal bagi saudara-saudara yang sedang menggembalakan ternak mereka, ternak ayahnya. Malah yang sebaliknya dialami, ditangkap, diikat, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Sesudah dimasukkan ke dalam sumur, lewatlah pedagang Arab. Mereka juallah si Yusuf. Daripada dia mati sia-sia di dalam sumur itu, biar kita jual saja dia, kan dapat uang. Dijual si Yusuf, dibawalah ke Mesir, diadopsi oleh Potifar, pengawal utama Raja Herodes, Raja Firaun. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, lalu si Ruben bilang, nanti kalau ayah kita nanti nanya, di mana adekmu? Kan dia sudah kesuruh ngantar roti, minuman sama kalian. Kenapa dia nggak pulang-pulang? Mereka bujuk kata di bajunya, mereka potong domba, mereka celupkanlah baju itu ke darah domba itu. Apa ini bukan baju anakmu? Mereka rekayasa sampai kepada si Yakub, ayah si Yusuf. Ini ya betul. Ini tadi bajunya waktu dia pergi dari rumah mengantar roti sama kakek. Aduh anakku, bagaimana nasibmu anakku? Nah, sampai di Mesir juga saudara yang kasih, diperbudak di sana, dilelang di sana di atas panggung. Nah saudara, setelah itu lagi difitnah lagi. Sudah difitnah lagi saudara yang masuk dalam penjara. Betapa malangnya nasib si Yusuf. Tetapi siapa yang sangka bahwa tangan Tuhan terus ada di atas hidupnya. Dia sedang mengawasi si Yusuf. Dia terus menggodok si Yusuf dengan perjalanan hidup yang seperti itu. Akhirnya dia berubah menjadi siapa yang membuat hati Firaun untuk menyuruh orang menjemput si Yusuf hanya untuk mengartikan mimpinya. Karena apa yang diartikannya itu tidak pernah meleset. Ketika ada orang yang duluan keluar, karena mimpi orang itu saudaraku juru minuman di dalam penjara, nah dia duluan lepas karena Yusuf bilang kau tidak akan lama lagi akan keluar. Itulah arti daripada mimpimu itu. Diberitahulah sama orang-orang, lalu orang-orang itu saudaraku yang kasih memberitakan kepada si Firaun. Dan Firaun menyuruhlah menjemput si Yusuf. Bayangkan saudara, rambutnya sudah panjang, kukunya sudah panjang, sudah tidak terurus, jambangnya juga sudah panjang. Lalu saudaraku yang kasih, diservislah si Yusuf, dipakaikan kepadanya baju yang termahal, yang terbaik. Lalu dibawa ke hadapan raja. Raja bertanya kepadanya, aku sudah bermimpi. Apa arti mimpi? Apa arti mimpiku itu? Dan bagaimana mimpiku itu? Coba bayangkan. Luar biasa. Yusuf selalu menjawab karena dia memiliki talenta yang khusus, yang spesial, yang sudah Tuhan tahu di dalam hidupnya. Dia ceritakan itu, dan benar-benar apa yang disampaikan itu betul. Nah, saudara yang kasih, ada talenta seseorang yang mungkin kita anggap remeh. Kita pikir tidak betul apa yang dia katakan itu, tetapi ternyata apa yang diucapkannya jadi betul seperti itu. Itu maka saudara jangan pernah kita komentari setiap apa kata orang. Mungkin dia adalah orang-orang yang terkhusus, yang terkhusus, yang punya talenta. Apa yang dia ucapkan itu saudara, hati-hati kita.
Haleluya. Nah, itulah si Yusuf. Lalu diangkatlah dia menjadi orang kedua di negara Mesir. Bahkan dia menguasai seluruh masyarakat Mesir dan segala apapun usaha, apapun pekerjaan. Dia adalah orang kedua. Selain raja, dialah yang mengatur segalanya. Luar biasa ya. Jadi kalau Tuhan yang buat seperti itu, siapa yang bisa menghalanginya? Saudara bisa dijadikan Tuhan sebagai orang yang hebat dan luar biasa. Jadi jangan pernah mengeluh karena mengikut Tuhan. Ya, apalah gunanya itu? Orang bagi dunia itu suatu kebodohan. Salib Kristus itu suatu kebodohan. Menderita dalam mengikut Tuhan itu suatu kebodohan. Tetapi bagi kita orang yang percaya, ya, mengikut Tuhan itu adalah sesuatu hikmat yang pasti memberi dampak yang terbaik dan untuk yang terbaik bagi kehidupan kita. Ada amin saudara? Amin. Haleluya. Demikianlah renungan firman Tuhan buat kita di siang hari ini. Semoga Tuhan terus memberkati kehidupan kita senantiasa. Amin.